Ya, sesi hari yang kedua. Yang kedua. Lagunya monggo bisa request. Yang kedua. Oke. Pak Misbah, bagaimana ini hari yang kedua ini? Orang-orang sudah mulai agak lesu, kurang stamina. Oke, ya. Semoga Faktor yang mempengaruhi diantaranya karena hujan Pak. Iya ya, oke. Semoga bisa terlaksana dengan Ini yang tinggal yang ini. yang semangat ya. Semangat. Ya, oke. Ntar lagi mungkin ya. Ntar lagi pada datang ini. Ini masih belum lengkap karena masih istirahat ya. Puan. Halo. Ini Pak Eri sudah Oke. Halo, Mbak. Ini yang semangat ini. tugas sebagai moderator. Nah, ini yang semangat ini. Bu Yuyun. Benar Pak Eri, ini Pak Eri. Ini Pak Tanggil Pak. Halo. Ini narasumber udah datang ya. Oke. Ini tinggal yang semangat ini, semangat luar biasa. Oke. Dari Balong Bu ya? Balong apa Singkawa ya? Oh Balong, oke. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muka-muka hadirin studio diparingi sejauh waras sehat. Amin. Ditambah di sini, Amin. matur nuwun dan sukses untuk keluarganya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan sesi yang berikutnya, yaitu Bapak Saiful Rahman ini nanti akan menyampaikan kayak apa sih model asesmen pembelajaran kurikulum merdeka ini yang nanti akan disampaikan secara mendetail, dan jika ada yang kurang paham nanti bisa nanti langsung ditanyakan. Baik Bu dan Mas sekalian yang berbahagia pada siang hari ini, pada season hari ini akan diakhiri pada pukul 12.00 isoma. Ya 12.00 langsung isoma, kemudian istirahat dan masuk lagi pukul 13.00. Iya. Baik, asesmen pembelajaran kurikulum mereka hari ini akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Saiful Rahman SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Mohon izin Bapak Ibu, Bapak Moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Buru, beli babat. Sungguh senang bertemu dengan para guru yang hebat. Wah, mantap. Alhamdulillah di siang hari ini bernostalgia kembali Bapak Ibu. Saya mau izin di sini ada guru saya, karena saya alumni SMA Negeri Ambulu tahun 97. Yeah. Tadi ketemu dengan Pak Misbah, ketemu Pak Jarwo juga. Yeah. Alhamdulillah bisa bertemu dengan para guru. Jadwal tadi disampaikan pukul 11 sampai dengan pukul 12. Ya gimana kita dulu jadi nopo Pak? Jalan ya? Jalan. Iya. Pak, bantu saya nanti ya. Siap. Siap. Ye, mohon izin Bapak Ibu, tak kenal makanan tak sayang. Ada yang tahu nama saya? Kenal saya? Oh nggak kenal Pak. Oh Pak, saya itu dari sekolah pelosok. Saya dari SMA Negeri Puskawono. Jadi mengajar di SMA Negeri Puskawono, bidang studi yang saya mampu matematika. Alhamdulillah di sini ada rekan kita tadi yang sudah menyampaikan, ada Mbak Rini
ada Dek Haris, jadi rekan kita satu alumni di Guru Pemuda Angkatan 3. Ada senior saya juga di sini, ada Pak Asmuni, senior BMP luar biasa, beliau juga selalu bisa menginspirasi bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya pakai ini aja. Nanti kita akan belajar bersama, review. Jadi di sini saya tidak menuangkan air, tetapi kita bersama-sama belajar dan berbagi. Saya yakin semuanya panjenengan sudah paham apa yang akan kita pelajari bersama. Oke. Kok belum boleh? Oh enggak. Ya? Oh jangan. Oh siap. Oh nggak kelihatan. Ya ini kurikulum vitae saya. Jadi saya alumni SMA 30, kemudian S1-nya, S2-nya di IKI PGRI Jember. Saat ini di komunitas bersama Pak Asmuni, kebetulan mendampingi teman-teman di MDMP Matematika, kemudian juga di organisasi profesi di Kabupaten Jember dan di organisasi profesi yang lainnya dan beberapa komunitas. Itu mungkin sekilas tentang kegiatan saya secara pribadi. Di sini kita akan berbagi Bapak Ibu terkait dengan asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Asesmen pembelajaran ya pastinya sudah kita kenal. Oke Bu, Bunda, aduh, rekan saya juga Bunda ya. Bunda itu Bunda, Bu Rahmawati. Bunda, apa yang Bunda pahami tentang asesmen pembelajaran? Kita review ya, kita review bersama-sama. Penilaian peserta didik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lain, yang lain? Penilaian peserta didik. Yang lain Bapak Ibu? Pencapaian kompetensi apa lagi? Penilaian, pencapaian kompetensi. Asli. Assessment itu adalah suatu alat untuk mengukur atau mengetahui peserta didik. Ada assessment awal pembelajaran, ada assessment diagnostik, ada assessment akhir pembelajaran. Jadi assessment diagnostik itu untuk mengetahui terkait dengan latar belakang peserta didik. Oh ini masuk belum, masuk itu, masuk A, atau ini memang bagian tidak di sini. Nah itu namanya assessment diagnostik. Kemudian assessment akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah TP yang sudah ditentukan itu tercapai atau belum. Makanya di situ ada assessment akhir pembelajaran yang bisa dilaksanakan saat pembelajaran itu berlangsung untuk mengetahui pembelajaran saat itu atau di akhir pembelajaran suatu materi. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Bapak dari mana? SMA Balung. SMA Buramawati sama mana? Balung juga Bapak kamu. Secara umum asesmen itu kan dibagi tiga. Ada asesmen didik untuk awal memetakan kemampuan peserta didik lewat pembelajaran. Kemudian ada asesmen formatif, biasanya setiap akhir pembelajaran atau akhir bab. Kemudian di akhir semester itu biasanya dilakukan asesmen sumatif. Seperti itu, baik di akhir tahun pembelajaran maupun di tahun akhir. Mungkin seperti itu, Pak. Siap, mantap. Terima kasih. Kita berikan peluang untuk semuanya. Oke. Ya, tadi disebutkan juga jenis-jenis asesmen. Ada berapa tadi jenis asesmen? Yang pertama, diagnostik. Yang kedua, formatif. Yang ketiga, sumatif. Salah satu yang saya lakukan barusan saya bertanya ke Bu Rahmawati, ke Pak Asmuni, ke Pak Samsul. Pak Samsul, Agus. Oh, Pak Agus. Saya ingin mendeteksi sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang asesmen. Salah satu secuil tentang bagaimana saya mendiagnosis pemahaman Bapak tentang
Bapak Ibu tentang asesmen seperti ini. Tadi sampaikan asesmen ada hubungannya dengan penilaian, ada hubungannya dengan pencapaian kompetensi pembelajaran. Fungsi dari asesmen pastinya ada dua Bapak Ibu. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Yang pertama tadi sudah disampaikan secara mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik. Mengukur kompetensi capaiannya apa saja yang sudah dicapai setelah melaksanakan apa? Pembelajaran. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran pastinya kita harus bisa mengukur sejauh mana peserta didik itu bisa memahami apa yang sudah kita pelajari bersama. Termasuk asesmen apa ya, Ibu? Ya, termasuk kalau mengukur capaian pembelajaran berarti sumatif, jadi kompetensinya. Ya, kompetensinya. Kalau misalkan pada saat pembelajaran formatif. Jadi formatif itu selama proses pembelajaran. Sejauh mana anak ini bisa mengikuti pembelajaran, memahami apa yang sudah kita pelajari. Diagnostik di awal apa data yang dapat kita lakukan untuk diagnostik? Kita review apa saja? Gaya belajar. Ya, untuk mengetahui gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, karakteristiknya, kita tidak akan mendapatkan dari mana data itu? Angket. Bisa? Angket. Bisa menggunakan angket, bisa menggunakan pertanyaan langsung, secara langsung pada saat itu. Terus wawancara. Oke, Pak Buang. Siap. Oke, gantian Pak. Oke. Wah. Pak Buang, saya ingin bertanya. Iya siap. Suara saya agak tak keraskan karena saya tidak pakai mic. Nggih. Ketika Pak Buang akan mengajarkan peserta didiknya untuk berenang, apa yang dilakukan oleh Pak Buang? Yang saya lakukan Mas pasti kalau di dalam olahraga itu ada sistematikanya. Jadi didahului dengan berbaris dulu, jadi stretching dulu, pemanasan dulu, baru kita masuk di materi. Nah, masuk di materi ini kita nanti kalau benar-benar dari nol, ini dari dasar anak itu dibuat tidak takut. Siap. Ya. Boleh saya potong? Siap. Pernahkah Pak Buang mengenali peserta didiknya? Apakah yang di sini apakah udah bisa berenang? Oh, bisa berenang 100 meter seperti itu. Ada yang udah bisa berenang mungkin 20 meter. Ada yang sudah nggak bisa berenang, cuma bisa nyemplung aja gitu. Atau ada yang takut, Pak? Biasanya kalau anak itu kalau di lapangan karakternya nampak sekali. Sebelum diberikan pemanasan sebagainya, pun anak yang bisa ini sudah manuver dulu, menunjukkan kebisaannya. Belum kita berikan petunjuk. Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Di lapangan itu guru olahraga itu cerdas, punya kecerdasan emosional dan sosial. Oke. Jadi karakter anak itu bisa beda dari situ. Ya, jadi makanya saya yang itu nanti kan beda cara memberikan materinya beda. Ini kan sudah memberikan pengayaan. Kalau yang ini dari dasar. Kalau sudah mengetahui karakteristiknya berbeda-beda, kesiapan belajarnya tentang berenang itu berbeda-beda, apa yang dilakukan oleh Pak Buang? Ya, kita cari semacam ada kelompok-kelompok. Jadi yang kelompok yang dasar nanti kita perlukan yang dasar. Yang misalnya yang agak sudah punya keterampilan tapi secara teknik betul, kita benahi di situ. Nah, yang sudah bisa ya cuma secara umum biasanya kalau anak di daerah itu renangnya renang alam, sehingga ya kita polis sedikit secara teknik.
Tapi secara biasanya refleksnya sudah ada, sehingga kita poles dulu, sehingga nanti dia akan mempunyai teknik yang benar-benar sesuai dengan teknik gerak. Apakah perlakuan nanti itu akan berbeda? Masing-masing kelompok Iya. beda, Mas. Mantap. Ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Buah. Ya. Ini bukan guru penggerak tapi guru yang selalu bergerak. Bapak Ibu, apa yang diceritakan oleh Pak Buan itu termasuk asesmen apa? Diagnosis, mendiagnosa peserta didik sebelum ada pembelajaran. Apakah mereka sudah bisa berenang? Ya, berenangnya sejauh berapa meter? Kemudian kalau kemudian Pak bisa berenang, cuma wis ala kadar, tidak sesuai dengan teknis. Ada lagi, bisa saja nanti peserta didik itu hanya nyemplung aja Pak, suruh berenang nggak takut. Yang banyak takut. Dia banyak takut. Ada lagi yang mungkin fobia, fobia air, dia nggak mau masuk. Nah, berarti di sini Pak Buang sudah melakukan deteksi dini, diagnostik, asesmen diagnostik, asesmen penilaian awal untuk mengetahui karakteristik peserta didik, mengetahui kesiapan peserta didik, sehingga Pak Buang melakukan apa tadi? Mengelompokkan. Nah, inilah proses nanti untuk melakukan sebuah, nanti akan disampaikan pembelajaran apa namanya? Diferensiasi. Jadi nanti pembelajarannya akan berbeda-beda, bukan berbeda-beda, perlakuannya nanti akan berbeda-beda. Oh, si kelas A ini sudah bisa kita lepas karena memang udah tahu teknisnya, udah biasa berenang dan sebagainya. Oh, yang kelas B ini sudah bisa berenang, tetapi teknisnya masih belum sempurna, perlu kita berikan ini. Yang C sama sekali cuma bisa nyemplung aja, wah ini perlu pendampingan yang lebih. Yang parah lagi mungkin takut air, gimana caranya kita guru itu bisa membersamai anak ini bisa melakukan renang seperti itu. Nah ini nanti dilakukan oleh kita sebagai pendidik menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi belajar prosesnya. Oke, kita lanjut. Prinsipnya Bapak Ibu jadi ada dua tadi sudah disampaikan. Ya. Jadi fungsi dari asesmen itu apa yang pertama? Sebagai feedback. Apa feedback? Umpan balik kepada kita peserta didik, kepada kita pendidik, kepada kita juga sekolah. Apakah pembelajaran itu setelah kita lakukan proses pembelajaran itu apakah sudah mencapai tujuan yang kita lakukan? Oh kok belum? Kenapa? Nah, dicari permasalahannya. Itu sebagai memberikan feedback kepada kita. Loh, kok di dalam kelas ini anak ini kok selalu tertinggal? Ada apa? Nah, ini menjadi feedback kepada kita, menjadi feedback kepada kita. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Ibu, apa? Untuk mengukur ketercapaian kompetensinya. Makanya kita sebelum melakukan asesmen itu harus tahu membreakdown. Tadi oleh guru itu sudah disampaikan ya. Jadi membreakdown, membuat modul ajar dari breakdown apa tadi yang pertama? CP, capaian pembelajaran. Kemudian diturunkan menjadi TP. Kemudian disusun dalam bentuk ATP, alur tujuan pembelajaran. Baru nanti kita akan merancang bagaimana asesmennya. Jangan sampai nanti kita Bapak di rumah biasa membuat apa Ibu? Bapak? Kalau di rumah Ibu biasanya membuat apa Bapak? Kalau kue? Adonan kue. Tujuan akhirnya membuat apa misalkan? Membuat donat. Berarti misalkan peserta didik dapat membuat donat, kemudian di packing dan dipasarkan. CP-nya, mohon maaf Bapak Ibu ini saya buat secara umum saja ya. Oke, CP-nya adalah apa tadi? Peserta didik dapat membuat kemudian mempacking kemudian memasarkan donat. Pak, kira-kira untuk itu ada langkah-langkah nggak yang harus dipahami oleh peserta didik untuk mendapatkan produk di packing sampai dipasarkan? Apa Pak? Tahu bahan baku. Peserta didik mengetahui bahan bakunya TP1. Lanjut Pak. Bagaimana prosedur pembuatannya?
Bagaimana prosedur pembuatannya? TP 2. Setelah tahu ada tepung, ada gula, ada telur, udah tahu bahan-bahannya. Kemudian gimana caranya? Prosesnya. TP 2. Kemudian berikutnya, Pak. Sebelum memaking, Pak, masih ada lagi? Cara mencampur. Cara mengolahnya. Bagaimana cara mengolahnya? Seperti itu. Bagaimana cara mengolahnya? TP berapa udah? Ya. TP 3. Kemudian menggoreng, mengukus, atau ada lagi mungkin. Sebelum udah diolah, diaduk ya. Ngolah di open ya, dimasak lah ya. Dimasak, di open, digoreng dan seterusnya. Oke. Setelah itu, Pak, di packing. Apakah ada proses sortir? Nanti jangan-jangan yang gosong juga di packing. Memilah mana ini produk yang bagus, yang A, yang B, yang C. Memilih. TP berapa udah? 4. Kemudian, Pak, di packing. Setelah di packing, Pak, dipasarkan, Pak. Ada berapa TP? 5. Itu TP-TP-nya. ATP-nya alur tujuan pembelajaran harus runtut mulai dari mengenal dulu bahan-bahannya, tapi dari mengenal bahan-bahannya jangan terus dikukus, Pak. Iya, diproses dulu. Nah, ini harus sesuai ini. Runtut. Nah, runtutan ini alurnya ini disebut dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ketika siswa di asesmen, nah, kamu diajari apa tadi? Diajari untuk mengenal bahan-bahan membuat kue. Yang kedua, apa? Cara membuatnya, prosesnya, memasaknya, packing, memasarkannya. Jangan sampai Bapak nanti bertanya, bagaimana cara membuat tadi donat ya? Bagaimana cara membuat pastel? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi asesmen dengan pembelajaran harus nyambung. Makanya di asesmen itu dikenal namanya kriteria KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kita ujikan, yang kita asesmenkan nyambung dengan TP-nya. Oke. Jangan sampai nanti di TP-nya itu cara mengetahui bahan-bahan membuat kue. Sebutkan bahan-bahan membuat pastel. Nyambung nggak? Ya nyambung. Begitu. Jadi di asesmen ini nanti acuannya adalah di TP yang mengikuti. Nah, di TP itu nanti bisa di breakdown lagi. Jadi untuk mengetahui bahan-bahan itu kita bisa mengidentifikasi. Oh, ini bahan cair. Oh, ini yang bahan padat. Oh, ini yang bahan. Oh, nggak ada gas ya. Seperti itu. Jadi TP bisa di breakdown lagi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk turunan dari TP bisa kita KTTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, itulah yang nanti akan menjadi bahan asesmen oleh kita. Oke, kita lanjut. Bunda, itu foto siapa, Bunda? Oh, nggak kenal ya? Jangan. Kita besok Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Oke, itu anak saya itu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana perencanaannya? Nah, ini sudah sampaikan. Sebelum merencanakan asesmen pembelajaran, kita harus tahu alurnya, membreakdown dari CP menjadi TP, kemudian disusun dalam bentuk
ATP, kemudian nanti didokumenkan dalam bentuk modul aja. Saya pengen tanya nih, Pak, boleh nggak sekarang kita menggunakan RPB? Ayo, boleh nggak kita menggunakan RPB sekarang di kurikulum Merdeka? Boleh, Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran terdiri dari rencana pelaksana pembelajaran atau modul ajar. Jangan terjebak sekarang karena udah merubah modul ajar semuanya harus membuat modul ajar. Tidak. Tetapi akan lebih baik kalau kita menyusun modul ajar, karena modul ajar nanti akan lebih lengkap, lebih rinci. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus sebelum merencanakan asesmen kita harus tahu membreakdown dari CP menjadi TP, kemudian KTTP-nya, kemudian didokumentasikan di dalam modul ajar atau RDP. Lanjut. Berikutnya apa? Oh, ini nggak bisa dilihat. Tadi ini asesmennya. Asesmen yang harus kita lakukan. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik di awal pembelajaran atau di awal semester atau di awal juga boleh pada saat di awal kita memberikan materi baru. Kemudian formatif. Tujuannya apa diagnostik? Mengetahui. Sudah mengetahui atau tidak? Diagnostik. Kemampuan di awal untuk mengetahui tindakan siswa di awal dikelompokkan ini masuk misalnya A, B, C atau tadi seperti kata Pak Suni ini tergolong nikel kemudian nilai. Barusan kan kognitif, non kognitif, sosial emosional peserta didik. Ya, jadi bagaimana kita mendiagnosa sosial emosional dari peserta didik kita? Apakah mereka siap dengan pembelajaran yang akan kita lakukan? Oke, kemudian formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran. Sumatif pada saat akhir setelah satu atau lebih TP, satu atau lebih dari TP. Kalau misalnya dalam satu kali pertemuan belum mencapai satu TP, bisa nggak kita melakukan sumatif? Belum butuh, bisanya itu menjadi bahan formatif. Baru kalau misalkan sudah dalam satu TP, nah itu bisa kita jadikan minimal satu TP kita lakukan sumatif. Dalam ulangan harian kan bisa berapa TP? Iya, sumatif. Jadi minimal sumatif itu minimal satu TP bisa kita lakukan sumatif, asesmen sumatif. Kalau misalkan sudah di ulangan harian biasanya sudah satu bab ya Pak ya. Satu bab itu kan bisa berapa TP? Udah bisa berapa TP? Ya. Kemudian ulangan harian apa lagi? Penilaian akhir semester, mid semester ada, atau juga dalam bentuk tugas proyek penelitian, itu bisa juga masuk sumatif. Praktek masuk juga di sumatif. Nah itu nanti kinerja. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya bisa kita link Bapak Ibu nanti bisa buka. Sudah tak berikan. Gak kelihatan ya, gak kelihatan. Jadi di dalam asesmen tadi ada 3 jenis: diagnostik, formatif, sumatif. Kita review saja. Kemudian metodenya pakai apa? Observasi, mengamati. Di dalam pembelajaran misalkan kita, dalam proses pembelajaran kita mengamati sejauh mana anak ini sudah mempelajari, memahami materi kita. Tadi Pak Buang mengamati sejauh mana anak ini sudah mengenal
memahami tentang teknik berenang. Nah, seperti itu bisa cara mengamati. Yang kedua menggunakan apa? Teknik performa. Jadi teknik performa ini biasanya dalam bentuk praktik. Kemudian menyajikan, misalkan di bahasa Indonesia kita mempresentasikan, kita lakukan teknik performa. Kemudian yang ketiga adalah yang biasa kita lakukan apa? Tes tulis. Nah, yang biasa kita lakukan ini tes tulis. Padahal ya tes tulis itu adalah bagian kecil. Mohon izin Bunda, guru saya guru fisika. Baru kelihatan Bu, mohon maaf. Ya. Jadi tes tulis itu adalah bagian terkecil teknis kita dalam melaksanakan penilaian. Boleh nggak menggunakan tes lisan? Boleh, sangat boleh. Ya, Bu, misalkan apa namanya, Pak Suri misalkan kita menggunakan matematika, rumusnya apa namanya, fungsi eksponen bagaimana, kan ditanya satu-satu, itu bisa juga menjadi tes lisan. Tadi efisiensi dan efektifnya waktu itu yang perlu kita pertimbangkan. Semuanya diserahkan sepenuhnya pada panjenengan yang memahami, yang bisa mengatur waktu seperti itu. Oh, ini efisiennya kita lakukan, ya paling efektif, paling efisien kita menggunakan tes tulis. Dan kalau misalkan tes tulis sekarang pakai online, terus online-nya dari kunci, anak-anak buka ChatGPT, masukkan ke soal, ya. Tapi ada caranya. Jadi biar anak, kita nggak apa udah pakai online, bisa pakai ChatGPT, ya silahkan buka aja. Nanti kita berikan kunci itu harus dimasukkan, dia nggak akan bisa. Kalau dia keluar, kalau misalkan dia, berarti dia udah dinyatakan keluar dari formnya itu. Ada caranya. Oke, kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan di dalam merencanakan pembelajaran, asesmen pembelajaran? Ada 3 langkah. Yang pertama, apa? Merumuskan tujuan asesmen. Merumuskan tujuan asesmen ini tidak lepas dari kita merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi sama nanti tujuan asesmennya harus sama dengan tujuan pembelajarannya. Nanti ditanya cara mengolah bahan donat, yang ditanya cara mengolah bahan pastel. Nggak nyambung ini nanti. Tapi kalau kebalik gimana? Gimana? Ini katanya nanti bisa dengan peserta didik. Dari asesmennya benar. Semuanya benar. Dan asesmennya itu TTP. Tapi mereka menjawabnya membuat pastel. Itu gimana Pak? Jadi pelajaran semuanya itu benar, tapi yang menjawab malah cara membuat pastel. Dia nggak tahu, belas sama sekali membuat benar. Mantap. Apa yang harus kita lakukan? Memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh peserta didik. Apa yang kita lakukan keduanya? Mengarahkan. Nah, kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Ini namanya pastel. Nah, kamu dapat dari mana informasinya? Dari ini Pak. Bapak ini ingin kamu itu membuat program, tapi nggak apa-apa, saya membuat pastel. Nah, cara membuat pastel ini nanti boleh dibagikan kepada temannya ya. Nah, cara membuat donat itu begini loh nak. Tidak boleh serta-merta memotong langsung. Kamu ini salah, suruh membuat donat atau membuat pastel. Apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita, berikan apresiasi. Pak Buah, yuk kita berenang dengan gaya kodok. Dengan gaya kata ada Pak? Gaya dada. Gaya dada. Oh, gaya dada. Anak-anak langsung
karena udah dia terbiasa di sungai, apa yang dilakukan Pak? Apresiasi. Apresiasi. Baru setelah itu kita Perbaiki. perbaiki, arahkan yang benar itu keinginan Bapak ini seperti ini loh. Nah, begitu. Oke, ya, oke. Lanjut. Merumuskan tujuan asesmen. Tujuan asesmen tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang nanti akan diberikan menjadi apa? KTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Yang kemudian yang kedua, mengembangkan instrumen pembelajaran. Oke, tidak connect. Ya, lanjut. Yang ketiga, menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Instrumen asesmen apa saja? Dengan teknik apa saja? Observasi tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kinerja, kemudian proyek, kemudian tes tertulis. Apalagi? Menggunakan apa lagi? Tes lisan, penugasan, portofolio. Kemudian instrumennya bisa menggunakan rubrik, checklist, catatan anekdotal, grafik perkembangan. Saya contohkan tadi Pak Buang, rubriknya. Pak Buang yang ingin disampaikan tadi apa? Misalkan anak itu untuk bisa berenang harus tahu apa dulu Pak? Yang pertama, anak itu harus berani menyelam. Berani menyelam. Masukkan kepalanya. Memasukkan kepala. KKTP 1. Jadi untuk bisa berenang, tujuan pembelajarannya adalah bisa berenang, ya. Terus kemudian KKTP-nya setelah di breakdown, yang pertama dia harus bisa memasukkan kepala. KKTP 1. Ya. Kemudian apa lagi? Meluncur. Kemudian apa lagi? Melatih gerakan kaki. Dan seterusnya. Ya. Anggaplah 3. Kalau di rubrik dituliskan itu, nanti kriterianya KKTP-nya dituliskan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini di dalam rubrik itu bisa dalam bentuk misalkan kurang, cukup, baik, sempurna. Kalau kurang itu bagaimana? Tidak bisa sama sekali. Misalkan memasukkan apa namanya? Takut. Nah, kalau cukup apa? Kalau baik seperti apa? Kalau sudah sempurna seperti apa? Jadi dibuat tabel nanti rubriknya KKTP, kemudian apa di sini tadi? Rubriknya yang sebelah kanannya apa? Pengukurannya ya. Jadi kurang, cukup, baik dan sempurna. Nah, kalau dikatakan kurang itu seperti apa? Dijelaskan Pak. Di KK TP1 dijelaskan. Tak contohkan. Semoga ada. Ada ya? Sambil menunggu bisa menyusun laporan. Baru berkembang, layak, cakap, mahir. Dikatakan baru berkembang itu seperti apa? Dikatakan layak itu seperti apa? Dikatakan cakap dan mahir itu seperti apa? Nah, nanti si anak ini masuk di kriteria yang mana? Cakap, mahir, dan seterusnya. Bisa diberikan skor. Yang baru berkembang, skornya berapa? 1. Terus layak 2, cakap 3, mahir 4.
Oh, ini mahir, berarti 4. Kemudian di KKTP 2 berapa? Nanti skor itu dijumlah. Skor itu jumlah didapatkan. Lah untuk mendapatkan nilai di TP1 ya, di TP1 anak itu misalkan skor totalnya misalkan ada 3 ya. Ada 3 KKTP. Berarti skor maksimal berapa? Kalau ada 3 KKTP, ada 3 KKTP dengan skor 1 sampai dengan 4, berarti skor maksimalnya berapa? 4 kali 3 berapa? 12. Setelah kita lakukan menggunakan rubrik, oh anak ini mendapatkan yang pertama di KKTP 1 dia 4 dah. Kemudian KKTP-nya 2, yang KKTP 2 dapat 3, berarti berapa 7. Di KKTP 3 dia dapat 2, 9. Di KKTP 4 karena agak sulit dapat 1, berarti dapat 10. Berarti nilainya berapa? 10 per 12. 10 per 12. 80 sekian. Nah, seperti itu. Berarti nilai ya, tenang aja Bapak Ibu, itu teori yang harus kita kenali. Teori yang harus kita kenali dan Bapak Ibu yang bisa mensiasati di lapangan. Per orang Pak ya. Bagaimana caranya? Matematika saja yang bisa. Iya. Silakan ada ahlinya. Tenang aja Bapak Ibu, di lapangan saya yakin panjenengan lebih paham dan lebih cerdas bagaimana caranya mensiasati efisien dan efektifnya waktu. Oke. Atau gampang saja Bapak Ibu. Siapa yang paling muncul? Oh, ini paling muncul ini. Karang. Ya saya nggak karangin, nggak ngajarin, yang penting kita paham dulu gitu. Kita paham. Oke. Dan seterusnya, coba. Lanjut. Jadi ada tiga proses dalam asesmen perencanaan. Apa yang pertama? Merumuskan tujuan asesmen, yang itu harus nyambung dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, mengembangkan instrumen pembelajaran. Tadi ada apa saja? Ada rubrik, kemudian checklist, menggunakan checklist. Oh, checklist. Biasanya kalau di UB dia punya checklist loh ya. KW. Jam sekian, toilet bersih. Oke, ruang guru bersih, ruang kepala sekolah bersih. Ya. Oke, mengembangkan instrumen asesmen. Jadi instrumennya tadi data anekdot, ya. Kemudian tekniknya juga. Bapak Ibu nanti tinggal buka di pedoman pembelajaran dan asesmen, sudah banyak. Kita review saja. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah menentukan tercapaian tujuan pembelajaran yang diserap dari mana? Tujuan pembelajaran. Oke, dari sini apakah sudah bingung atau bagaimana? Sudah membayangkan. Saya yakin panjenengan sudah paham kok, karena ini dilakukan oleh kita, kan gitu? Udah kita lakukan. Cuma pemerintah ini memperkerjas kita, jadi memperkerjas kita. Oh ini loh asesmen yang benar seperti itu. Tapi di lapangan kita fleksibel Pak. Tadi saya berangkat itu dari rumah jam 8:30 ke sini Pak. 2 jam kan ya? Kita rencanakan itu 2 jam itu. Nah ternyata Pak macet Pak, di Jember macet, dari Manggisi macet kondisional. Bahasa kondisional itu panjenengan yang paham. Oke, itu ada sebenarnya saya ingin kita simulasi ya. Itu ada link di bawah itu bisa Bapak isi sebenarnya. Oke, kalau kita lihat tadi, coba kita lihat ini Bapak Ibu ya. Aduh, kok ini? Ini Bapak Ibu, koneksi. No internet. Kok mati koneksi? Kita masukkan di dalam modul aja. Ada nanti
TP-nya apa, ya. Kemudian kita breakdown menjadi KKTP, kriteria keputusan tujuan pembelajaran. Kemudian kita menggunakan teknik apa, kemudian soal teknik tadi apa? Menggunakan tekniknya apa? Apakah kita menggunakan tes lisan, tes tulis, atau kita menggunakan rubrik? Itu alatnya. Ya, itu alatnya. Kemudian menggunakan apa tadi? Iya, berapa bisa? Iya. Kinerja. Semua putih semua. Didik pada sekolah, pada orang tua. Kita sebagai guru tidak selalu menuangkan air. Ada kalanya kita juga menerima air. Itu Bapak Ibu, semoga barokah bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, bermakna bagi peserta didik kita dan diterima menjadi amal ibadah kita di sisi Allah. Amin. Amin. Bersama Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Mohon izin Bapak Ibu tidak banyak berkecap-kecap karena keterbatasan waktu. Semoga sedikit waktu ini bisa menjadi ilmu bagi kita semua dan semoga kita dipertemukan kembali di event berikutnya, di majelis berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada siang hari ini, baru saja kita ikuti materi dari Bapak Saiful Rahman yang telah menyampaikan banyak lebar tentang bagaimana yang dimaksud dengan asesmen pembelajaran kurikulum pendidikan. Barangkali ada satu yang mau ditanyakan, saya beri satu. Barangkali sudah ada? Sudah cukup? Cukup puas Pak, cukup puas. Terima kasih, kalau cukup sekali lagi terima kasih kepada Bapak Saiful Rahman, kita beri aplaus sekali lagi ya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara pada kegiatan yang kali ini baru saja disampaikan asesmen tentang pembelajaran kurikulum pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Rahman FPDMB sudah usai dan ucapkan terima kasih Bapak Saiful. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat pada kita semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kurang lebihnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah Isoma sampai pukul 13.00. Soima. Lah iki Soima teko. Soima teko.